Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Siswa Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Untuk episode kali ini sangat spesial sekali pemirsa, karena sebentar lagi kita bakal menyambut gitu ya. Kalau mami orang Kota Pekalongan bilang itu adalah bisa dikatakan hari raya besar. Kenapa disebut dengan hari raya besar atau Idul Adha? Nanti kita bakal obrolkan itu semuanya. Namun yang lebih detailnya nanti kita akan ngobrolin tema perihal serba-serbi haji di Kota Pekalongan tahun 2023. Nah, tentunya di sini Aziz juga tidak sendirian. Buat pemirsa yang ada di rumah, sudah ada narasumber tentunya yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau merupakan kepala dari kantor Kemenak Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski, MA. Assalamualaikum Pak Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Pak Kasiman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak Kasiman pokoknya jangan sampai bosen ya ketemu sama Aziz terus. Tidak, ya. Senang sekali. Tidak pernah bosan dan jadi enjoy ya. Enjoy ya program penyiaran ketemunya Aziz ya. Apa tuh namanya, ngobrol-ngobrol, sharing perihal haji kayak gini, ketemu lagi dan ketemu terus. Oke Pak Kasiman, kalau boleh tahu kan kita ini akan membahas perihal serba-serbi haji di Kota Pekalongan gitu. Karena memang ini adalah musimnya. Musim bisa dikatakan atau memang waktunya ya. Waktunya orang pada naik haji gitu. Pak Kasiman, kalau boleh tahu sebelum kita detail gitu kan ya, untuk tahun ini Kota Pekalongan ada kuota berapa, kemudian yang berangkat ada kloter berapa dan lain sebagainya. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah juga penasaran, bagaimana sih Pak Kasiman secara garis besar saja ya alur dari pendaftaran haji itu tersendiri, Pak Kasiman? Ya, sebenarnya yang utama mengenai pendaftaran haji itu kan persyaratan yang esensial itu kan satu, tidak ada persyaratan khusus yang membuat orang tidak bisa mendaftar haji. Yang jelas kalau sudah umurnya 12 tahun ke atas, dia pasti sudah bisa mendaftar. Di atas 12 tahun. 12 tahun. Ya, jadi kira-kira tamat SD atau MI lah. Kemudian yang kedua, dia seseorang yang sudah pernah haji. Dan intervalnya dengan waktu pendaftaran minimal 10 tahun. 10 tahun. Baru boleh mendaftar untuk haji berikutnya. Contohnya saya kemarin haji pribadi umpamanya ya. Tahun 2015. Nah, maka saya 10 tahun kemudian udah boleh ya mendaftar baru haji boleh daftar lagi. Haji. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menghindari kesempatan bagi teman-teman dan masyarakat secara keseluruhan untuk memperoleh kuota haji. Betul. Jadi jangan sampai diambil dikuasai gitu ya sama orang-orang yang punya duit gitu kan, karena biar semuanya ibaratnya kuotanya itu merata gitu Pak Kasiman. Tapi kalau boleh tahu Pak Kasiman, bocoran sedikit ya, yang mendaftar haji di Kota Pekalongan itu banyak nggak sih Pak Kasiman? Kalau Pekalongan itu standar rata-rata di atas nasional ya. Kalau standar nasional itu rata-rata masa tunggu itu antara 11 sampai 47 tahun. 11 sampai 47 tahun? Iya, jadi kalau di average itu sekitar 11 tambah 47 itu berarti berapa itu? 11 50-an ya, 60-an ke atas ya? Sekitar 60, berarti rata-rata 28 tahun ya. Tapi Kota Pekalongan 32 tahun. 32 tahun. Iya, kalau rata-rata nasional itu 28 tahun, 11 paling cepat ya. Kemudian 47 tahun paling lama. Kemudian di average tengah-tengah berarti sekitar 28, 29, maka Kota Pekalongan itu 31 tahun. 31 tahun ya. 32, sekitar 31, 32. Ini agak lumayan tercengangkan. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai naik haji ini tidak hanya orang yang punya duit saja ya Pak Kasiman ya, tapi memang benar-benar undangan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Undangan, kesempatan, kemudian ya panggilan itu ya kesempatan. Kadang orang yang tidak berduit pun kemudian dengan memperoleh rezeki, delalah punya rezeki, kemudian dia bisa daftar. Tapi ada orang yang memiliki kemampuan kaya, belum tentu dia umpamanya punya keterbukaan hati untuk mendaftar. Jadi itu betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada gini nggak sih Pak Kasiman, kan kalau umpamanya kita
tanya tadi penjelasan dari range waktunya kita harus menunggu kurang lebih 32 tahun untuk Kota Pekalongan gitu ya. Kadang ada nggak sih perubahan-perubahan untuk range waktu tersebut atau bisa dipersingkat lagi, tiba-tiba ada pengumuman kita berangkat gitu, ada nggak kalau di Kota Pekalongan? Jadi setelah sistem itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak mungkin kemudian dia jadwalnya tahun 2028 maju 2025, itu tidak mungkin. Secara sistem itu sudah fix dan otomatis valid gitu ya, karena menggunakan sistem. Ya, dia bisa berubah itu, kemudian dia punya hak untuk lebih maju itu satu ya, karena pertimbangan umur. Karena lansia itu pertimbangan utama dalam pemberangkatan jamaah haji, salah satu pertimbangan utama. Contoh umpamanya ketika seseorang itu daftar haji 75 tahun, iya kan, umur 75. Kemudian dia kan, kalau logika resmi tadi, normal tadi kan sekitar 32 tahun nih. Betul. Nah kemudian dia nunggu 5 tahun ketika umurnya 80 tahun. Nah kemudian ketika umur 80 tahun itu sudah masuk dalam umur prioritas manula, maka dia bisa berangkat hanya menunggu 5 tahun. Hanya itu. Jadi hanya itu saja yang memungkinkan untuk merubah gitu ya. Daftar antrian tunggu ya Pak Kasiman ya. Jadi hanya itu. Untuk kita-kita sebenarnya, untuk kita-kita yang muda ini harusnya daftar dari sekarang ya. Jadi nanti ketika sudah mendaftar, usia kita ataupun stamina kita masih bagus. Nah, Mas Aziz sekarang umur berapa? 35 umpamanya nih. Nah, makasih loh Pak Kasiman. 35 nggak sekalian 53 gitu. Lanjut Pak. Taruhlah 30 ya. 30 umpamanya tambah 31. Ya itu aja sudah 62 tahun. Ya. Nah, maka kalau di luar negeri itu, di Malaysia itu sampai masa tunggunya itu kalau tidak salah 30 sampai 147 tahun. Wow, ya. Jadi tunggunya jauh lebih panjang lagi. Kalau di average itu bisa 60 tahun, 60-65 tahun rata-rata. Karena ngambil di tengah-tengahnya itu ya Pak Kasiman ya. Jadi di Kota Pekalongan masih lumayan lah ya Pak Kasiman ya. 32 tahun aja masih lumayan ya pemirsa. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang haji di Kota Pekalongan ini ya Pak Kasiman ya. Berarti yang berangkat tahun ini sudah mendaftar kurang lebihnya 32 tahun yang lalu. Tidak begitu Pak Kasiman. Kan tadi rata-rata 11 tahun masa tunggu sampai 47. Betul. Nah, kalau yang berangkat tahun ini itu pendaftaran tahun 2012. 11 tahun masa tunggunya. 11 tahun. Ini yang paling cepat ini. Nah, kalau nanti yang 2024 itu masa tunggunya berarti 11 tahun lebih sedikit. Oke, jadi semakin ke depan akan semakin panjang, semakin lama ya. Nah, gitu. Jadi tidak rata 32 tahun semuanya gitu ya per tahunnya ya Pak Kasiman. Tidak. Nah, begini. Kalau umpamanya jamaah haji kita itu dalam setahun itu ya, yang daftar bulan Januari dengan yang daftar bulan Desember, itu perbedaannya bisa 4 tahun. Jadi, pendaftaran Januari sampai Maret itu bisa 1 tahun pemberangkatan. April sampai Juni itu 1 tahun. Juli sampai September itu 1 tahun. Oktober, November, Desember itu 1 tahun. Nah, maka kita berharap teman-teman masyarakat secara keseluruhan harus memahami bahwa kalau kita mendaftar Januari dibandingkan dengan Desember, itu saja sudah bisa berubah. Ada intervalnya itu 3 sampai 4 tahun. Maka harapannya ya kalau ada kesempatan, ada rezeki, yang daftar secepatnya, jangan menunggu. Gitu. Oke ya, itu. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, karena di Kota Pekalongan kan banyak pengusaha ya Pak Kasiman ya. Banyak sekali. Jadi manfaatin gitu kan rezeki ya, tapi susah ya Pak Kasiman kalau memang belum dapat petunjuk hidayah gitu kan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendaftarkan, ya kita juga nggak bisa ngepaksain gitu. Tapi kalau mamanya mau berangkatin Aziz untuk berangkat haji atau daftarin, boleh loh pemirsa. Bisa. Ya biar nanti berangkat gitu kan lebih cepat, karena itu dream come true ya Pak Kasiman ya. Iya, nanti mungkin seksi berikutnya mungkin juga kita bahas kesempatan-kesempatan bagi siapa saja sebenarnya nanti yang memungkinkan untuk cepat berangkat. Ya. Tapi kalau mamanya berbicara nih untuk kuota haji Pak Kasiman ya, di tahun ini Kota Pekalongan sendiri ada berapa kuota yang diberangkatkan Pak Kasiman? Kuota resminya itu 315 yang berangkat. Jadi kalau 315 itu sudah pas 1/1000 dari jumlah penduduk. Padahal sebenarnya realnya itu 1/1000 dari jumlah
umat Islamnya. Umat Islamnya. Ya, berarti kan kalau 315 itu kan berarti 315.000 Muslim. Betul. Nah, yang lainnya mungkin agama yang lain kan. Berarti kalau untuk Pekalongan itu secara umum ya di atas rata-rata sedikit nasional. Oke, ya. Jadi ada keuntungan juga ya jadi masyarakat Kota Pekalongan ya. Iya, Karena selalu di atas rata-rata terus. Betul, nih, karena tingkat nasional. animo masyarakat itu di atas rata-rata. Kita itu pernah sampai 600 loh. Wow. Jadi itu 2 kali lipat itu. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu dia sampai 500, pernah 400. Dan ini sudah kembali normal lagi gitu normal, ya. ya. Bahkan tahun kemarin waktu pandemi pun sempat dipangkas 50% ya. Ya, Pak Kasiman ya kalau nggak salah ya. Ya, tahun 2022. 2022. Nah, itu artinya begini, kalau vakum 2 tahun ya, 2020-2021, tambah dengan separuh dari 2022, itu kan berarti jamaah haji itu mundur minimal 2,5 tahun. Nah, itu menambah panjang lagi daftar waktu tunggu kita. Karena masa pandemi 2 tahun tambah setengah tahun 2022, itu mengakibatkan teman-teman yang biasanya dalam kuotanya dilihat umpamanya 2026, itu bisa mundur menjadi 2029. Wow, nah itu, ya. Jadi harus bersabar ini pemirsa. Jadi benar-benar bersabar ya. Sabar, harus menunggu gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau mamanya kita bersabar, kesabaran tersebut akan membawa keberkahan ya Pak Kasiman ya. Jadi di sananya itu akan bismillah baik-baik saja gitu kan ya, dilancarkan segala sesuatunya gitu kan. Dan syukur alhamdulillah. Oke Pak Kasiman, kalau mamanya kita kembali lagi ke Haji Kota Pekalongan tahun ini, nanti kita juga buat pemirsa yang ada di rumah akan mencoba gitu kan ya, untuk langsung live report sama tentunya ada PHD ataupun petugas haji daerah. Beliau merupakan direktur utama juga dari Batik TV Kota Pekalongan dan menjadi PHD juga. Nanti kita akan melihat kondisi suasana terkini ya jemaah haji Kota Pekalongan yang berada di sana. Tapi nanti ya kalau umpamanya sudah terhubung, kita lanjutin lagi ngobrolnya perihal serba-serbi haji di Kota Pekalongan Pak Kasiman. Nah kalau umpamanya berbicara mengenai keberangkatan ya, keberangkatan haji itu kan kayaknya macamnya banyak banget ya. Banyak di sosial media itu ada yang pengusaha-pengusaha yang mendapatkan furoda gitu. Kemudian ada yang mendapatkan apa ya, gaji haji plus. Kemudian haji standar. Itu maksudnya gimana sih Pak? Bisa dijelaskan? Jadi begini, sistem pendaftaran haji itu kan sebenarnya normal itu dua sama ya. Nah, cuma bedanya bagaimana pelayanannya saja sebenarnya. Persoalan pelayanan ya. Yang pertama itu haji reguler. Itu haji reguler itu yang biasa kita sebut dengan menyetor ke bank 25 juta, kemudian daftar ke Kemenak, itu yang namanya haji reguler. Dan itu yang sekarang, kalau daftar sekarang, nanti 32 tahun antriannya. Nah, itu namanya reguler. Dan itu mayoritas masyarakat Indonesia ya haji reguler itu yang sudah masa tunggunya itu sudah sekitar kira-kira 8 juta orang. 8 juta orang? Iya, sekitar sudah 8 juta orang. Kita kalikan aja umpamanya 210.000 kali 32 tahun. Nah itu hasilnya itu sudah sekitar 8 juta orang udah masa tunggunya. Nah dan kemudian yang kedua itu haji plus, ONH plus, ongkos naik haji plus. Itu daftarnya itu sudah 4.000 US dollar ya. Sekitaran berapa tuh kalau dirupiahkan? Ya, seratusan lah itu, 100 juta ya. 150 mungkin kali ya. Antara itu ya, average 100 sampai 150, tergantung pada pelayanannya apa. Bedanya jauh banget ya Pak Kasiman. Oh jauh, kita 25 kan. 25. Walaupun nanti pelunasan sekitar 24 juta lagi. Kita kan paling bayarin 49. Nah kalau dia 150 kan 3 kali lipat. Cuma dia tidak lama menunggu, paling 5 sampai 8 tahun juga. Oh gitu. Tapi itu yang mengatur memang pemerintah pusat atau memang dari itu swasta? Itu swasta tapi kuotanya oleh pemerintah 17.000. Setiap tahun 17.000 kuotanya, itu dibagi kepada perusahaan-perusahaan travel bureau, travel haji. Kemudian itu yang dikelola kerjasama dengan pemerintah. Jadi ya, itu agak banyaknya dia diurusi oleh swasta. Tapi kan swasta yang berpengalaman dan
tidak ada masalah itu, belum pernah ada masalah. Jadi memang harus yang mengurus hal tersebut pun harus berlisensi ibaratnya gitu ya, Pak Kasiman ya, yang sudah biasa melakukan hal tersebut, kemudian mengerjakan hal tersebut. Kemudian masih ada satu lagi ya, furodah kalau nggak salah. Nah, furodah itu sebenarnya haji undangan pemerintah Arab Saudi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan daerah, pimpinan negara. Itu sebenarnya haji spesial, haji spesial itu luar biasa gitu ya. Nanti kita bakal bahas ya Pak Kasimannya, tapi kita harus break terlebih dahulu tentunya buat Pak Kasiman. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas lebih detail sebenarnya macam-macam keberangkatan haji, karena ini sangat menarik sekali ya. Apalagi ini masyarakat Kota Pekalongan kan banyak sekali para pengusaha. Dan seperti tadi yang Aziz sudah sampaikan, nanti Aziz juga bakal tentunya menyapa gitu kan ya PHD. Beliau merupakan juga salah satu direktur utama dari Batik TV Kota Pekalongan. Bagaimana suasana kondisi terbaru ataupun terkini jemaah haji Kota Pekalongan di Mekah ya. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai ya. Baik, terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai, dan masih membahas perihal topik serba-serbi haji Kota Pekalongan tahun 2023. Seperti janji Aziz tadi, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan PHD, petugas haji daerah. Beliau merupakan juga direktur utama dari Batik TV Kota Pekalongan. Ada Bapak Tubagus M. Sadarudin SEMSI. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Pak Ama. Waalaikumsalam, Mas Aziz. Sehat, Mas Aziz? Masya Allah, sehat Pak Ama. Pak Ama, ini berarti Aziz sudah boleh memanggil Haji Ama apa masih Pak Ama ini? Belum ya? Semua masih sehat. Belum, masih OTW hajinya. Oke, kita kayaknya langsung saja nih Pak Ama. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran bagaimana sih laporan terkini gitu kan para haji Kota Pekalongan ataupun asal Kota Pekalongan yang ada di sana. Jadi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sampai di Mekah kapan Pak Ama mungkin? Monggo. Ya, jemaah haji Kota Pekalongan yang tergabung dalam kloter SOC 41 ini bergerak dari Madinah ke Mekah pada hari Rabu, Mas Aziz. Rabu malam itu badal maghrib itu sudah jemaah bergerak dari Madinah ke Mekah, kemudian mengambil mikot di Bir Ali itu berlanjutkan langsung ke Mekah dan tiba di hotel. Ini Al-Zair Al-Qaul Hotel yang berada di Isfalah di Kota Mekah. Ini pada Kamis dini hari sekitar jam 12:30 itu para haji sudah menempati hotel di Isfalah. Kemudian beberapa jemaah di Kota Pekalongan yang tergabung dalam beberapa pihak langsung menunaikan umroh wajib. Sehingga mereka beberapa hotel kemudian langsung menunaikan umroh wajib, bertawaf di seputar Ka'bah, kemudian melaksanakan sa'i dan tahalul, sehingga sebagian dari mereka sudah melakukan umrohnya. Dan beberapa jemaah yang karena beberapa pertimbangan itu menunaikan umroh wajibnya malam Jumat dan Kamis malam. Karena mengambil keutamaan tawaf dan sa'i sebagai rangkaian dari umroh wajib pada pelaksanaan malam Jumatnya, sehingga terhitung pelaksanaan umroh wajib pada hari Jumat. Kemudian beberapa jamaah yang jamaah wanita terutama yang karena tapi kewanitaan yang mengalami menstruasi sehingga pelaksanaan umroh wajibnya ditunda sampai dengan suci. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh jamaah haji Indonesia terutama dari Kota Pekalongan ini sudah melaksanakan umroh wajib semua. Pak
Kasiman dan Mas Aziz. Luar Sehingga biasa. kami yang tergabung dalam SOC 41 ini para staffnya karena saat ini sudah tanggal 1 Zulhijjah ini seluruh haji ini melaksanakan tidur di Mekah untuk melihat dari dekat pelaksanaan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dan Mina, tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Ini pada jemaah sejak kemarin itu sudah melaksanakan city tour di kota suci Mekah. Masya Allah. Beberapa jemaah juga terlihat melaksanakan umroh sunnah di kota Mekah ini dengan mengambil mikot di Tan'im maupun di Ronah maupun di Hudaybiyah. Kami sebagai petugas di daerah tentu menghimbau kepada segenap masjid Kota Pekalongan yang memang alhamdulillah Pak Kasiman dan Mas Aziz sehat-sehat semua, alhamdulillah, itu untuk betul-betul menjaga kesehatan karena ibadah haji baru akan terjadi pada Selasa pekan depan, yaitu sebagai wukuf di Arafah. Harapan kami dengan tetap menjaga stamina, menjaga kesehatan, dan mengurangi aktivitas yang kurang signifikan untuk menunjang pelaksanaan haji, sebaiknya bisa dihindari lebih dahulu. Tentangnya setelah pelaksanaan wukuf di Arafah yang diperkirakan Selasa pekan depan, insya Allah seluruh jamaah haji Kota Pekalongan dapat melakukan ibadah wukuf tersebut dengan baik, dengan tetap menjaga kesehatan dan lancar selama pelaksanaan wukuf di Arafah. Demikian Mas Aziz. Oke, Pak Ama ya, ini kan kalau mamanya beberapa artikel yang Aziz baca bahwa ternyata para jamaah haji ini harus menjaga stamina ya ataupun daya tahan tubuh agar bagus nanti sampai digelarnya jamaah haji ataupun hari haji hari H tersebut. Nah, dari data yang Aziz pegang ada sekitar 217 jamaah haji ini resiko tinggi dari Kota Pekalongan dari yang berangkat 315 gitu. Nah, biasanya dari jamaah tersebut yang resikonya tinggi itu yang dilakukan apa sih untuk menjaga kesehatannya Pak Ama yang di sana? Perlu kami sampaikan Mas Aziz, yang tergabung dalam tim kesehatan kloter TKHK ini terus-menerus melakukan visitasi ke kamar-kamar para jamaah haji, memantau kesehatannya, mengukur tensinya, kemudian memberikan interview kepada jamaah haji apa yang menjadi keluhan selama berada di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah, Masjid dan Pak Kasiman. Bila diperlukan, maka tim kesehatan haji TKHK ini memberikan macam obat, kemudian vitamin, suplemen, dan itu untuk menunjang kebugaran para jamaah haji di kota ini yang saat ini berada di Misfalah, Kota Mekah. Saya berada di depan penginapan Kota Pekalongan Al-Hotel yang berada di Misfalah sekitar 1,5 kilometer. Para jamaah itu antusias Mas Aziz untuk mengikuti ibadah di Masjidil Haram. Masya Allah. Mereka yang selain menggunakan fasilitas sholawat yang ini 24 jam dari misalnya ke Masjidil Haram dan sebaliknya, ya beberapa jamaah karena mungkin mengejar keutamaan tadi, banyak jalan kaki juga Pak Kasman ini. Ya, Masya Allah. Banyak juga yang jalan kaki dari Misfalah ini ke Masjidil Haram. Memang alhamdulillah relatif dekat dari Masjidil Haram. Jadi para jamaah ini bukannya tidak mau menunggu tidak mau menunggu sholat yang datang, mereka memang mengajar keutamaan. Dan kami selaku petugas di daerah juga mengimbau berjamaah untuk memanfaatkan bis sholawat ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami para jamaah ini selain mengajar keutamaan itu juga tetap menjaga sama kesehatan, kebugaran. Wukuf di Arafah ini tinggal 8 hari. Itu Mas
habis. Oke, terima kasih banyak Pak Ama tentunya atas laporannya. Luar biasa sekali. Semoga para jemaah haji di kloter 41 ini ya mungkin ya, Pak Ama dan juga Pak Kasiman, semoga diberikan kesehatan sampai nanti pulang ke Indonesia, ke Kota Pekalongan, kemudian bisa menjadi haji yang mabrur. Sehat selalu, salam buat masyarakat Kota Pekalongan kloter 41. Pak Ama yang ada di sana, pokoknya sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Monggo bisa kembali lagi untuk meneruskan ibadahnya. Salam dari Kota Pekalongan Pak Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali buat pemirsa yang ada di rumah. Kita berusaha mendapatkan live report ya, tentunya dari Bapak Ama ataupun Pak Tubagus Sadarudin. Beliau merupakan PHD ataupun petugas haji daerah Kota Pekalongan dan merupakan Direktur Utama LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Dan syukur alhamdulillah ya Pak Kasiman ya, melihat kabar bahwa jamaah haji dari Kota Pekalongan yang sudah sampai sana pada sehat, walaupun ternyata yang memiliki resiko tinggi cukup banyak ya yang berangkat di tahun ini. Namun so far kalau umpamanya melihat tim kesehatan yang ada di sana ini sangat sigap sekali ya untuk bisa menangani para jemaah haji Kota Pekalongan yang memiliki resiko cukup tinggi. Jadi kita nggak terlalu was-was, dan di sana juga banyak petugas yang ibaratnya kalau saya melihat di sosial media ketika memang banyak jemaah haji yang menyasar ataupun tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya ataupun penginapannya, itu ada yang menghantarkan gitu ya Pak Kasiman ya. Dan so far alhamdulillah juga kalau kita bisa lihat saking banyaknya jemaah haji dari Indonesia, masyarakat lokal sana pun agak lumayan paham bahasa Indonesia ya Pak Kasiman ya. Udah familiar ya. Udah familiar dengan bahasa-bahasa Indonesia. Jadi ketika memang ada jemaah haji yang struggle ataupun bermasalah, mungkin bisa dengan mudah berkomunikasi dengan masyarakat ataupun warga lokal yang ada di sana gitu ya. Semoga kembali lagi ke Kota Pekalongan yang sehat, kemudian menjadi haji yang mabrur. Oke Pak Kasiman, kita kembali lagi ke topik kita, masih membahas perihal serba-serbi haji di Kota Pekalongan. Tadi kita membahas 3 keberangkatan haji gitu kan ya. Tadi ada yang reguler, kemudian ONH++, kemudian sampai dengan undangan ataupun mufrodah. Furodah beda ya, bisa. Undangan intinya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Kasiman, berarti memang kalau umpamanya kita bahas yang standar terlebih dahulu ya. Berarti kalau umpamanya kita ingin mendaftar haji yang standar, itu sebenarnya harus menyiapkan dana berapa sih Pak Kasiman, dan prosesnya itu kemana saja gitu? Iya, jadi kalau untuk pendaftaran haji reguler itu anytime ya, pokoknya di dalam jam kerja, first come first serve. Jadi pertama datang dilayani pertama. Jadi setiap hari ya, istilahnya itu sepanjang tahun gitu ya. Jadi boleh kapanpun sepanjang tahun, kemudian bayar di bank 25 juta, bukti pembayaran bawa. Tapi kalau umpamanya pendaftaran seperti itu, haruskah konsultasi terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu, atau memang langsung aja kita ke Kemenak kota ataupun kabupaten masing-masing, kemudian langsung nanti akan dijelaskan, diarahkan? Ya, sebaiknya begitu, karena ada persyaratan apa, KTP dan lain sebagainya, kemudian persyaratan apa yang dibawa ke bank, nanti setelah dibayar kembali ke Kemenak, dipoto kan begitu. Nah, setelah proses itu maka dia resmi sebagai salah satu jamaah calon haji untuk tahun, berarti sekarang berapa ini? 23 ya. Berarti nanti sekitar 55 tahun. Berarti 2055 tahun menunggu. Jadi mungkin perbedaannya antara reguler sama ONH++ ini, kalau umpamanya ONH mungkin diuruskan sama pihak travel and tour-nya ya? Iya, swasta itu kan yang pusatnya kan di Jakarta ya. Kalau di sini itu kan hanya perwakilan. Sehingga dia mendaftar, kemudian itu juga sekarang sudah punya masa tunggu. Jadi sudah ada masa tunggunya 5 sampai 8 tahun. Namun memang mungkin masa tunggunya tidak terlalu lama ya. Kalau umpamanya bayarnya jauh lebih banyak, berani gitu, mungkin masa tunggunya kan semakin sedikit gitu ya. Itu bagaimana kebijakan perusahaan tersebut ketika mengelolanya ya. Iya, regulasinya kan jelas juga itu, kemudian bayarnya berapa, ada limitnya juga, kemudian minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Jadi regulasinya tetap berpatokan pada regulasi yang ada. Yang ada. Ya. Kemudian tadi yang terakhir itu, yang cepat itu. Jadi bisa dijelaskan itu berarti memang kan khusus, kan namanya juga undangan, apalagi dari pemerintahan Arab Saudi langsung gitu. Berarti orang-orang ternama ataupun orang-orang khusus gitu ya Pak Kasiman ya? Iya, secara umum kelihatannya orang-orang yang menurut pemerintah Arab Saudi layak untuk diundang, layak sebagai apresiasi terhadap penghargaan hubungan dengan pemerintah Arab Saudi. Itu banyak juga di tokoh-tokoh
agama, ya tokoh-tokoh ormas. Oke. Kalau di Kota Pekalongan apakah sudah ada yang mendapatkan undangan ke sana, Pak Kasiman? Ya banyak ya. Data yang ada mungkin. Ya, banyak ya? Ya banyak juga orang Pekalongan itu. Luar biasa. Jadi nanti kita lihat lah, umpamanya ada istrinya tokoh, kemudian tokoh itu ya. Saya tidak mau menyebutkan secara detail ya, Pak ya. Kasiman. Tapi memang ini untuk just informasi aja ya. Ada. Ternyata memang ada untuk warga Kota Pekalongan yang mendapatkan undangan langsung gitu untuk naik haji dari pemerintah Arab Saudi. Luar biasa sekali ya. Kita berdoa saja ya pemirsa agar kita tentunya bisa mendapatkan undangan. Jangan undangan, OEHN plus aja. Siapin 300 juta kalau gitu kan. Plus itu ya 100-150 juta. Kalau furoda itu ya mungkin 350. Luar biasa ya. Buat pemirsa yang ada di rumah, gimana? Apakah Anda sudah siap untuk memilih keberangkatan haji yang seperti apa? Ikut standar, kemudian OEH plus ataupun undangan? Ya. Silahkan sesuai dengan kemampuan Anda. Kemampuan dan kemauan. Oke, Pak Kasiman, nanti kita akan lanjutin lagi ya ngobrolin tentang, karena kita ternyata memang masih ada calon jamaah haji dari Kota Pekalongan yang belum berangkat juga ya Pak Kasiman ya. Kloter berapa nanti akan dijelaskan secara detail sama Pak Kasiman. Kalau tadi kita sudah live report bersama dengan Pak Ama, beliau merupakan kloter 41. Alhamdulillah jamaah asal Kota Pekalongan sudah nyampe sana, kemudian juga sudah menjalankan ibadah umroh wajib, bahkan sunnahnya pun sudah dilakukan. Semoga sehat selalu sampai dengan hari H nanti ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih membahas perihal serba-serbi haji Kota Pekalongan tahun 2023, masih bersama dengan Pak Kasiman, Kepala Kemenak Kota Pekalongan. Oke, Pak Kasiman, kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita berbicara mengenai kloter, sebenarnya di Kota Pekalongan ada berapa kloter ya Pak Kasiman? Ada masuk dalam 4 kloter ya. 4 kloter terbang. Jadi kloter pertama itu kloter 40 bergabung dengan jamaah haji Kabupaten Pekalongan. Jadi kita hanya kira-kira hanya 23 orang yang masuk kloter itu. Dan itu sudah berangkat tanggal 5 Juni yang lalu ya. Paling awal mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Kasiman? Iya, agak hitungan awal karena masuk gelombang 1. Betul. Nah, gelombang 1 itu kan turunnya di Madinah. Nah, tadi kemudian kloter 41. Betul. Atau kloter 41 itu berarti 315 dikurangi 23 tadi. Berarti totalnya 200 berapa ini? 292. Nah, itu yang masuk kloter 41. Dan itu orang Pekalongan semuanya orang Pekalongan semua, kemudian ditambahi dari Batang. Ada beberapa yang dari Batang. Karena satu pesawat itu kan 360. Ada sekitar 46 mungkin dari Batang, itu kemudian genap menjadi 360. Nah, kemudian yang ketiga itu kloter 95. Hari Sabtu dini hari kemarin baru berangkat. Itu sebenarnya jamaahnya itu berasal dari kuota tambahan yang 8.000 nasional itu. Masya Allah, itu orang-orang beruntung bisa dikatakan seperti sangat itu beruntung, ya Pak Kasiman ya? Sangat beruntung. 7 orang itu. 7 orang dari Kota Pekalongan. Ya, dan berangkatnya jam berapa kemarin? Berangkatnya jam 5. Kemudian sampai di Donohudan sekitar jam 9. Nah, kemudian berangkatnya hari Minggu jam 3 terbang. Dan mereka semestinya kan ini gelombang kedua. Gelombang kedua mestinya turunnya di Jeddah. Nah, tetapi mereka karena pertimbangan Arab Saudi, itu dia turunnya di Madinah lagi. Nah, nanti dia dibiskan ke Mekah, ke Jeddah dulu. Ke Jeddah dulu. Baru nanti dia niat umroh. Nah, kemudian yang terakhir nanti malam. Sebentar. Ini hari Senin ya. Senin. Berarti nanti malam
berangkat lagi 8 orang. 8 orang. Masuk dalam kloter 97. 97. Nah, 97 itu 8 orang. Nanti malam berangkat jam 2, jam setengah 1 undangannya. Kemudian nanti masuk ke Donohudan itu jam 6. Oke. Nah, terbangnya hari Rabu dini hari jam 3. Jam 3. Nah, jadi total keseluruhan jamaah haji kita itu 8 tambah 7, 15, tambah 315, itu berarti 330 jamaah. Masya Allah. Secara ya, keseluruhan. luar biasa ya. Ya. Ini termasuknya juga angka yang cukup bagus ya untuk menampung kuota jamaah haji ya, Betul. Pak Kasiman ya, Ya. untuk kota ataupun kabupaten. Nah, Pak Kasiman, kalau mamanya tadi kan yang kloter yang ketiga, keempat tersebut kan ada beberapa aja, ada 8, kemudian ada 9. Hal tersebut tetap ada pendampingannya nggak Pak Kasiman? Ada, karena setiap kloter itu pasti ada 5 pendamping minimal. Oke, minimal. 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, Oke. 1 dokter, 2 tenaga medik. Oke. Itu 5. Nah, kalau nanti biasanya ada PHD tadi. PHD tadi biasanya 1 pesawat juga rata-rata 3. Ada yang pelayanan umum, ada kemudian dokter, gitu, ada kemudian nanti tenaga kesehatan di antara itu. Nah, sehingga di pesawat manapun mereka, walaupun tidak mayoritas di pesawat, itu mesti ada yang melayani dari sisi panduan, dari sisi ibadah, dari sisi mengawal kesehatan. Itu pasti ada. Jadi bisa dikatakan aman gitu ya Pak Kasiman? Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Karena memang itu sudah sangat matang sekali ya pemerintah untuk perihal keberangkatan haji seperti ini ya Pak Kasiman. Iya, perlu saya sampaikan Mas Aziz bahwa kita itu 10 tahun terakhir itu pelayanan kita terhadap jamaah itu excellent. Wow. Jadi terbaik di seluruh dunia. Maka kita itu rata-rata nilai pelayanannya itu 85. Dan itu sudah dijadikan patokan internasional. Banyak orang yang kemudian studi tiru ke Indonesia bagaimana melayani jamaah sebanyak itu. Karena jamaah haji terbesar per negara itu adalah Indonesia. Nah. Maka dari itu mungkin nilainya bagus, pelayanan bagus, kemudian pemerintah dari Arab Saudi juga memberikan kuotanya juga lebih. Nah, gitu kan, ini yang kita harapkan. Nanti kalau sekarang 8.000, harapannya tahun depan jangan 8.000 ya. Betul. Bisa 10.000, 20.000 kalau bisa. Gitu. 20.000 kita daftar sekarang ya Pak Kasiman ya. Alhamdulillah. Kita berangkat langsung gitu kan ya, nggak usah nunggu antri gitu misalnya. Iya. Ini luar biasa. Semoga dengan pelayanan yang excellent seperti ini bisa dipertahankan ya Pak Kasiman ya. Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini juga banyak penduduk yang muslim gitu. Kalau umpamanya tujuan kita untuk menyempurnakan agama kan salah satunya ketika kita mampu adalah naik ke haji ataupun pergi haji gitu ya. Oke Pak Kasiman, kalau tadi kita berbicara tentang petugas gitu kan, ada PHD, kemudian di dalam satu kloter itu ternyata ada tenaga medis, kemudian ada dokter dan lain sebagainya. Nah, Aziz pengen tanya nih, siapa saja sih yang menjadi petugas tersebut gitu loh Pak Kasiman? Jadi gini, petugas itu kan yang utama itu petugas kloter ya. Nah, petugas kloter itu mesti nanti dia dari pegawai Kemenak ya. Pegawai Kemenak itu petugas kloter. Gimana? Mau mendaftar CPNS di pegawai Kemenak? Yuk kita daftar bersama. Ada, bisa pegawai Kemenak, kemudian ada komponennya ketua kloter, bimbingan, kemudian dari dinas kesehatan kan mesti 3 itu. Malah lebih banyak dinas kesehatan. Oh, berarti petugas-petugas tersebut itu tidak mendaftar berarti Pak Kasiman? Mendaftar. Oh, mendaftar. Dia seleksi. Seleksi juga ya? Iya, seleksinya ketat. Maksudnya nggak mendaftar haji yang harus menunggu 11 tahun? Enggak. Jadi dia nggak perlu daftar. Waduh. Dia itu. Menarik nih pemirsa. Terus jadi ada dokter kita kemudian mendaftar untuk menjadi petugas. Dia belum pernah daftar haji, tidak ada masalah. Dia sudah daftar haji pun tidak ada masalah. Kemudian dia kepilih karena rekrutmennya itu kan harus bagus. Masuk kan? Kualifikasi ya, ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian dia tidak membayar serupiah pun untuk pelayanan itu. Itu yang dan mohon maaf, ya, Pak Kasiman, itu memang ada penghargaan apresiasi anggaran juga untuk mereka sebagai gaji gitu. Wow, jadi naik haji tidak ngantri, tidak mendaftar, tidak membayar, tapi malah dibayar. Iya. Tapi memang di situ harus melayani ya. Harus Pak melayani Kasiman, dengan sepenuh hati. Betul. Jadi tidak main-main. Teman-teman dari dinas kesehatan, jadi ketua kloter, jadi pembimbing itu nggak main-main. Kalau tidak sesuai fungsinya bisa dikembalikan. Betul. Iya. Jadi karena itu
tujuannya semata-mata mereka diapresiasi seperti itu karena tugas mereka sangat berat. Coba bayangkan Mas Aziz, ada ketua kloter itu untuk melayani jamaahnya yang tidak bisa jalan, itu gendong. Betul. Jadi nggak main-main itu, memang sudah di briefing betul yang mereka untuk mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus kali ya Pak Kasiman ya untuk khusus petugas ya. Betul, sebelum berangkat itu dia kebanyakan mereka sudah pengalaman haji sendiri. Walaupun ada sebagian yang belum pernah haji, tapi kalau sebagai ketua kloter kan tidak terlalu sulit karena hanya bimbingannya di penerbangan, mengkoordinirkan gitu saja ya. kan. Iya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini yang sebentar, ada lagi ya. Ada lagi, silakan Pak Kasiman. Nah, tidak hanya itu ya, tidak hanya pegawai Kemenang, ada komponen kelompok dari pesantren. Masya Allah. Kiai-kiai pesantren. Ada komponen dari perguruan tinggi. Karena untuk yang membimbing yang gitu membimbing ya tadi Pak itu Kasiman ada ya. pelayanan-pelayanan ibadah itu. Kadang-kadang nanti dari teman-teman YIN, UIN gitu ya, ada dari Ormas. Biasanya diakomodir, Ormas daftar juga resmi. Masya Allah. Ormas, NU, untuk pendaftaran seperti itu apakah di open apa dibuka? Memang terbuka ya? Terbuka. Jadi diumumkan kayak PHD ini kan diumumkan dari ini ya ke gubernur kan, diumumkan jatahnya berapa, kemudian diseleksi. Termasuk dari perguruan tinggi, dari Ormas, NU, Muhammadiyah. Masya Allah, jadi hidupnya semangat ya pemirsa ya. Iya, karena memang nggak bayar ya, nggak bayar, kemudian nggak ngantri. Ya, itu kan bentuk penyediaan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan tidak hanya itu, ada juga pelayanan yang sudah direkrut sebelumnya tapi diletakkan di Arab Saudi. Itu pelayanan umum, keamanan, itu dari komponen TNI Polri, umpamanya mungkin juga BIN, tenaga-tenaga yang sudah ahli dalam ibadah itu dari pondok pesantren, itu banyak yang kemudian ditugaskan di sana. Ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Jadi kita yang muda-muda ini sebenarnya masih banyak kesempatan ya Pak Kasiman ya untuk naik gaji ya. Karena biasanya memang untuk tenaga petugas tersebut dibutuhkan ibaratnya badan yang fit gitu kan ya. Rekrutmen anak-anak yang muda dan lain sebagainya. Tapi juga berkompeten ya. Sesuai dengan job desk yang disediakan. Gitu bahkan tidak hanya itu, dari media sosial teman-teman wartawan itu betul, kan juga diakomodir. Kemarin salah satu wartawannya Batik TV juga ada yang masuk tuh sampai Jakarta Jakarta dipanggil gitu kan, kemudian mungkin belum beruntung ya, kemudian waktu tes nggak lolos gitu, itu bisa jadi itu juga ya naik gaji juga ya Pak Kasiman. Iya, itu kan. Tapi kalau umpamanya sudah menjadi petugas seperti itu, apakah akan direpit di tahun-tahun selanjutnya atau hanya tahun itu saja Pak Kasiman ketika bertugasnya? Jadi begini, kelihatannya masa pemerintahan ini, masanya Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qomas, itu kelihatannya dia tidak kemudian meripit ya. Jadi memberikan kesempatan yang lain juga. Sebesar-besarnya merata. Oke. Jadi ada yang kemarin sudah berangkat petugas 1 kali, dia itu menjadi perhatian tidak boleh daftar. Jadi ini menurut saya ya fair lah. Betul, jadi, bagus. Jangan kemudian ini berangkat lagi gitu. Atau tahun kemarin berangkat, tahun sebelumnya berangkat, sebelumnya enggak, kemudian ini berangkat. Enggak. Yang penting dia sudah pernah jadi petugas. Jadi datanya itu sudah masuk ke dalam data yang sudah tersimpan gitu ya. Jadi ketika mau mendaftar lagi datanya sudah ada, jadi tidak bisa. Kamu nggak bisa. Luar biasa. Ini bagus banget ya manajemen seperti itu, karena untuk memberikan kesempatan yang lain juga agar bisa ibaratnya menjadi petugas, merasakan menjadi petugas haji itu seperti apa. Tapi memang yang paling penting mungkin sebagai petugas itu dedikasinya ya Pak Kasiman ya. Itu yang paling penting. Karena ini merupakan bisa dikatakan bidang pelayanan gitu kan ya. Oke Pak Kasiman, untuk edukasi ya mungkin pemirsa yang ada di rumah, kita flashback gitu kan ya. Sebenarnya perbedaan haji sama umroh itu apa sih secara dasarnya aja deh Pak Kasiman? Dasarnya kan begini, kalau haji itu kan bulan haji ya, ada al-hajju Arafah. Haji itu ya ada Arafahnya itu, kan begitu. Kalau umroh itu kan secara umum rukunnya hampir sama dengan haji kan. Yang bedanya itu wukuf di Arafahnya toh. Cuma satu itu saja ya. Kalau sa'i, sama ya. Kemudian bercukur, tawaf itu kan sama ya. Yang bedakannya ya Arafah. Sama mungkin satu lagi waktunya mungkin kali ya Pak Kasiman. Waktunya Arafah itu ya tanggal 9 itu. Cuma selain itu tidak bisa. Tidak bisa, betul. Sedangkan kalau umpamanya umroh
mau kapanpun Boleh. gitu bisa ya Pak Bisa. Kasiman ya. Oke. Dan umroh itu kan tidak dibatasi oleh kuota. Jadi hampir tidak ada kuota. Nah, hari-hari sebelum haji dan setelah haji nanti, itu biasanya rata-rata orang Indonesia itu. Jadi diperkirakan orang Indonesia itu haji itu lebih dari 2 juta orang setahun. Wow, Masya Nggak Allah. main-main. Orang Pekalongan apalagi senengnya umroh. Maksudnya umroh ya. Selain haji, maksudnya umroh itu. Kalau haji kan berarti cuma 218.000. Iya. Nah, kalau umroh karena all years itu sepanjang tahun gitu Iya. ya sampai 2 jutaan lebih itu. Masya Allah. Oh, tanggung-tanggung. Income-nya haji dari hotel dan ya. sebagainya itu. Makanya untuk Arab Saudi sekarang luar biasa. infrastruktur dari Arab Saudi sangat luar biasa sekali ya Lux. Pak Kasiman ya. Iya. Luxury, dan karena memang kemajuan orang-orang yang ingin umroh bisa dihitung datanya aja banyak banget gitu Banyak ya. sekali, Nggak usah umroh, haji aja banyak. Nah, last question nih buat Pak Kasiman. Pesan dong untuk pemirsa yang ada di rumah perihal haji di tahun 2023 ini, monggo. Ya, teman-teman yang sedang berangkat haji, kami berharap patuhi aturan, lakukan ibadah dengan benar, dan ingat puncaknya itu mulai dari tanggal 8-9, kalau 8 persiapkan ke Arafah, dan hemat tenaga. Oke. Maka hemat tenaga, maka insya Allah tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13, puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah Arafah. Kemudian rukun-rukun yang lain mudah-mudahan dengan tenaga yang fit, ibadah yang benar, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Kasiman, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama, waktunya Mas sharing Aziz. hari ini sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa yang ada di rumah. Sehat selalu buat Pak Kasiman, semoga kita bisa berketemu lagi di lain kesempatan. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Expose, lebih dekat lebih santai. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose, karena insya Allah informasinya akan memberikan sedikit edukasi untuk kita semuanya, untuk pemirsa dan untuk kita ya. Akhir kata saya Yusuf Mahendra harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa sekali lagi kita saksikan Expose hanya di Batik TV. Saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.